kalau sekarang ada orang dakwah, katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti. Kalau gak duit Islam makanya, paham betul? Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya bukan waktu alam itu kan boleh orang itu ahli nasab, bukan sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, gusdur, buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin gusdur buta itu Allah. Ente protes pada Allah sebenarnya itu. Menghina Allah ente ini. Gusdur, buta mata, buta hati. Yang bikin matanya gusdur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gusdur yang ngomong itu Rizik Syihab. Gusdur buta mata, buta hati. Said Akil bego, ya nggak apa-apa kalau saya kata bego nggak apa-apa, biasa. Ya Allah, puji banyak, medsos dulu, puji saya banyak. Yang caci maki juga banyak. Tapi yang muji saya tidak bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sampai dengan saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, teus wareg, lain nawese. Ngapain bangga? Saya sering caci maki, terutama di 212. Ya. Saya diancam, mau dibunuh. Pak Kapolri Patito kirim polisi jaga rumah saya. Saya bilang nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam sama dengan saya, nggak lebih dari saya. Doyan iwak asin, sambal terasi, yang suara, lain nawese, waduh keraku. Jadi panjenengan begitu ya. Dipuji dengan sesama orang, jangan bangga. Dicaci maki, diancam, jangan minder. Siap? Tapi Rasulullah dipuji oleh Allah. Yang puji siapa? Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu pemaaf. Maka mereka orang Mekah berbondong-bondong simpati masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad. Orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhulu fi dinillah. Kenapa? Karena kamu santun, ramah, halus. Walau kunta fadl walidul qalbi. Seandainya kamu kasar, congkak, sombong, nyaci maki, bawa bendung, sweeping, takbir, lanfaddu min hawlik, niscaya mereka lari meninggalkan kamu Muhammad. Maka saya heran kalau sekarang ada orang dakwah, katanya isi yang caci maki, ngancam-ngancam, jelek-jelekin, malah lari orang itu nanti. Kalau gak duit Islam makanya, paham betul? Kadang-kadang ngakunya turunan Kanjeng Nabi, ngakunya bukan waktu alam itu kan boleh orang itu ahli nasab, bukan sana ahlinya bukan. Yang jelas ngakunya turunan Kanjeng Nabi, cangkemnya kotor, gusdur, buta mata, buta hati. Ya Allah, yang bikin gusdur buta itu Allah. Ente protes pada Allah sebenarnya itu. Menghina Allah ente ini. Gusdur, buta mata, buta hati. Yang bikin matanya gusdur buta siapa? Buta hati, gak benar sama sekali. Gusdur di rumah sakit habis dioperasi syarafnya, kepalanya di rumah sakit, digeraji, dioperasi. Di kamar ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah dulu Haji Wisnu namanya. Kemudian ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Pak Harto. Tiba-tiba Gusdur, kita pelan-pelan ngomong, bikin istirahat. Tiba-tiba ngendikan, aku mengkobak ale dari presiden. 5 orang ini gak ada yang percaya, kaget. Gusdur konsep ini sudah rusak, sudah konsep. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Kolonel Starman.
Waktu itu masih kolonel, belum istilah kompes belum, polisi. Pak Tarman, mengko bakal sampeyan jadi Kapolri. Betul percaya dengan Pak Tarman, betul percaya. Tenang dari Kapolri. Suatu ketika, misalnya presiden, selain dari presiden, olahraga, jogging, jalan, pagi-pagi, mampir rumah saya, karena rumah saya yang Gus Dur itu kurang dari 100 meter. Mampir, minta air putih. Saya kasih air putih, minta roti tawar. AC saya buka, tidur nyenyak, ngorok di kursi itu. Tiba-tiba setelah 15 menit, 20 menit, bangun. Kang Said, pokoknya sampai umur 56, jadi ketua umum PBNI. Kita orang buta hati tuh, orang buta hati itu tuh. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya seminar mengenang Jenderal Simatupang. Orang Katolik, Simatupang itu. Narasumbernya 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya Kompas, orang Kompas, almarhum juga. Yang Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini. Seminar. Saya nganter beliau. Gak mau naik di atas, duduk di bawah dulu. Yang 3 udah di atas. Beliau di bawah. Tidur, ngorok, kemeringet malah. Orang semua tahu Gus Dur tidur, orang semua tahu. Pas giliran Gus Dur bicara, udah orang 3 udah bicara. Saya bangunkan Gus Panjenengan Gus naik. Omongannya orang 3, Pak Rudini, Romo Muji, Yakub Utama dikomentari semua. Ayo, dari mana itu? Itu buta hati namanya. Orang buta hati kayak gitu. Yang ngomong itu Rizik itu, Rizik Syihab. Gus Dur buta mata, buta hati. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa, kalau saya kata bego nggak apa-apa, biasa. Ya Allah. Barangkali niatnya dakwah Islam. Tapi dengan cara begitu salah. Walau kunta fadzal ghalidhal qalbi lanqaddu min hawlik. Seandainya kau Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, gak masuk Islam nanti. Para wali songo dakwah di Pulau Nusantara ini dengan bahasa yang halus, tidak ada caci maki, gak ada kekerasan. Tanpa kekerasan, wali songo sukses mengislamkan masyarakat Nusantara, mengalahkan kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, Sriwijaya tanpa diperangi. Hilang karpe dewe, hilang sirno ketani bumi. Ya Allah, luar biasa wali songo itu. Dakwanya dengan bil hikmah wal mau'idah hasanah. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Orang Arab yang tadinya bodoh menjadi ulama besar, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Abu Hanifah, Bukhari, Muslim, dan seterusnya banyak banget sudah. Dan wal hikmah, orang Arab yang tadinya hatinya hitam menjadi hati yang padang, mempunyai wisdom, ngerti tentang bagaimana membangun akhlakul karimah, membangun kemakrifatan dalam hati mereka. Itu berkat Al-Qur'an. Maka insya Allah anak panjenengan yang modok di sini ngaji Quran, insya Allah targetnya akhlaknya mulia, berilmu dan berhikmah, hatinya bersih. Berilmu yang hatinya kotor percuma itu. Penjara penuh dengan orang pintar tuh. Jadi penjara sekarang suka miskin. Yang korupsi itu orang pintar-pintar itu, insinyur, doktor. Tapi insya Allah kalau putra panjenengan mondok teng pesantren Darussalam ini pintar dan berakhlak, berhati, mulia, sahibul hikmah, sahibul ilm, sahibul akhlak, tazkiyah, dan sahibul hikmah. Amin ya rabbal